Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya. Oke, saya akan melanjutkan ya tentang alamat-alamat atau gambar-gambaran mimpi yang didapatkan oleh Satrio Pelingit ya teman-teman ya. Jadi SP bertemu dengan seorang leluhur ya dan membahas tentang adanya titik di suatu gelombang alam gaib ya teman-teman ya, yang sedang merasakan kekuatan alam yang semakin lama semakin menjadi beban bagi para leluhur ya, yang diberi tugas di alam gaib ya. Jadi leluhur yang diberi tugas di alam gaib ya teman-teman ya. Sedangkan para ulama yang sudah tahu tentang alam gaib ya, mereka malah keyakinannya semakin lama semakin menipis ya. Apakah mereka tidak tahu bahwa nantinya jika mereka dipanggil ke alam gaib ya teman-teman ya, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab dan harus mereka kerjakan ya teman-teman ya. Karena memang sudah seharusnya dan sewajibnya ya, mau tidak mau harus mau ya, karena memang sudah ditugaskan seperti itu ya teman-teman ya. Nggak ada yang bisa menentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kini mereka telah mengabaikan dalam urusan sesuatu di alam ya, yang mereka pikirkan sekarang duniawi ya kebanyakan ya teman-teman ya. Seharusnya dua-duanya, karena berjalannya alam akan menunjukkan sesuatu kepada para ulama tersebut ya, menunjukkan sesuatu kepada para ulama itu pasti ya. Dan juga SP bertemu dengan seorang lelaki ya teman-teman ya, gak saya sebutkan namanya. SP bertanya sesuatu ke lelaki tersebut ya, kenapa harus ada pembuangan air ke situ katanya. SP bertanya ke sosok lelaki tersebut ya, jangan asal menjebol ya, kata SP ya, karena itu pandangan saya. Jadi SP berbicara kepada lelaki tersebut, dan seharusnya kan di suatu wilayah yang nggak saya sebutkan wilayahnya, dan seharusnya kan di suatu wilayah bukan ke arah wilayah tersebut yang lain ya. Kalau ke arah yang seharusnya ya, yang kalau ke arah yang seharusnya insya Allah aman. Jadi lelaki itu berbicara dengan seorang kakek ya, jangan ke wilayah yang tidak seharusnya. Kasihan yang terkena dampak itu banyak ya teman-teman ya. Tapi kalau ke arah yang seharusnya saya bilang aman, karena di sana ada lubang yang sangat besar kata SP ya. Insya Allah bisa buat nampung. Eh, dan sosok lelaki tersebut menjawab ya teman-teman ya. Saya nggak tahu kalau akan ada dampaknya. Nah, saya hanya disuruh oleh seseorang, kalau kamu tidak keberatan tolong dibimbing sebentar ya, agar kerjaan saya hasilnya baik untuk sesama kalau kamu berkenan, kata SP. SP menjawab ya insya Allah ya. SP minta arahan ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya, ke sosok kakek-kakek tersebut. Dan kakek-kakek tersebut juga menjawabnya amin ya. Dan SP melihat ke atas langit ya dan berbicara sesuatu ya teman-teman ya, entah apa yang diucapkan, dan SP menunjukkan jarinya ke langit ya teman-teman ya. Tidak lama kemudian ada seorang ratu ya dari langit ke titik nggak saya sebutkan. Beliau turun ke bumi dan beliau dengan SP berbicara ya, entah apa yang mereka bicarakan. Dan setelah mereka berbicara dengan sang ratu, kembali ke langit ya teman-teman ya. Setelah itu SP pergi ke arah sungai dan pegunungan ya, nggak saya sebutkan daerahnya, mengambil tali titik-titik nggak saya sebutkan juga. Setelah mengambil tali tersebut, SP menandai sesuatu di gunung tersebut ya teman-teman ya. Hanya menancapkan satu batang kayu ya, kayu bambu kecil ya, sebagai tanda aja ya. Hanya untuk syarat entah itu untuk apa, kata SP ya. Lalu SP kembali ke kediamannya, dan tali itu ditaruh di dalam rumah Satrio Piningit ya. Dan setelah SP menaruh tali tersebut, SP melakukan eh, ibadah ya, sholat malam 2 rakaat. Dan setelah itu SP berzikir,
hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa ni'mal nasir ya 7 kali. Dan SP bicara sendiri, ya Allah itu sebenarnya sangat sayang ya pada umatnya, namun terkadang umatnya yang tidak mau mengetahuinya katanya. Dan SP dengan pamomongnya ya membahas tentang ilmu keilmuan ya teman-teman ya. Itu ilmu yang sangat mantek dan tepat katanya, kata pamomongnya. Karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tanpa keraguan sedikit pun. Namun SP kamu harus tahu kemantekan-kemantekan tersebut itu tanpa urungan ya, tanpa syarat. Namun itu hakikatnya sangat tinggi. Karena yang perlu kamu jaga SP adalah lisanmu katanya. Karena tidak boleh sembarangan menyebut atau berbicara ya. SP bertanya kenapa begitu, karena manusia zaman sekarang itu jauh berbeda sama zaman-zaman terdahulu ya. Orang-orang zaman terdahulu banyak yang nurut-nurut ya teman-teman ya, sama orang yang melawannya. Maka dari itu kita harus berhati-hati dengan lisan-lisan kita ya, karena yang paham kita itu adalah orang-orang tertentu yang mampu memahami dan yang tahu gerak-gerik kita itu adalah yang tahu kita itu siapa, dan kita pun tidak boleh asal bicara ya. Karena tutur kata kita baik maupun buruknya itu pasti terjadi. Dan juga saya bertemu dengan seorang nyimas ya, nggak saya sebutkan namanya. Nyimas berkata kepada Satrio Piningit ya, katanya itu sumur ketujuh di dasar laut katanya. Itu sangat berbahaya di hari nanti. Akan menandakan bahwa bumi itu mengeluarkan kata untuk semua makhluk. Nggak tahu maksudnya gimana ya. Yang di atas maupun di perut bumi. Karena sumur itu dulunya pembuatan asmaul husna. Pembuatan ya. Karena dulunya pembuatan titik-titik ya yang ketujuh ya dari para wali dan para bidadari ya yang hidupnya berjalan dan menepi di alam-alam ya. Kata sosok Nyimas ya, suatu saat sumur itu akan berubah warna sendiri, berubah warna dengan sendirinya. Nah di situ nanti ketahuan akan adanya sesuatu pertanda ya teman-teman ya. Karena dengan bergantinya warna sumur itulah yang nantinya yang akan menceritakan tentang alam dan memberi tanda. Jangan keberadaan seorang wali nanti akan kebongkar ya dengan sendirinya, kata sosok Nyimas tersebut ya. Dan Nyimas nanti saya akan menunjukkan di dalam sumur tersebut ke SP ya, supaya SP tahu apa yang Nyimas bicarakan, dan supaya SP tahu perbedaan sumur yang dibuat oleh seorang wali dan orang-orang biasa, jelas pasti akan ada bedanya ya. Jadi akan diperlihatkan sumur-sumur yang dulunya ya dibuat oleh para wali ya teman-teman ya, dan sumur itu akan memberikan suatu pertanda ya, wah dengan berubahnya warna ya teman-teman ya yang adanya di dasar laut. Dan juga SP bertemu dengan seorang kiai titik-titik nggak saya sebutkan ya. Kiai tersebut bicara dengan SP tentang tandanya cerminnya seorang ratu atau nyai itu beda jauh dibandingkan cerminnya manusia biasa katanya. Cermin seorang ratu atau nyai itu bisa berubah-ubah dengan sendirinya karena cerminnya semacam ada yang menjaganya ya. Itu memang sudah ditugaskan oleh seorang ratu. Nanti setelah ratu atau yang nyai ingin bercermin, mereka akan pergi dahulu, setelah itu nanti akan kembali dengan sendirinya. Kepastiannya yang menjaga cerminan tersebut ya. Dan berteman dengan sebangsanya seorang ratu itu bagiku lebih mulia dibandingkan sama manusia biasa, kata seorang kiai tersebut ya. Karena manusia jarang yang kuat menjaga imannya kalau sebangsa eh, sosok gaib ya mampu mengendalikannya ya. Maka dari itu kalau bangsa gaib itu tahu perilaku dan adab atau tata caranya ya, maka dari itulah mereka bisa disebut dengan keabadian. Itu menurut saya SP, kata sosok kiai tersebut. Entah kalau kamu dan kata SP ya betul, tentu kalau pas kita bertemu yang baik bagiku sama saja ya. Cuma perbedaannya adalah kesetiaannya sebangsa alam gaibnya, bangsa yang di alam itu setia ya teman-teman, bedanya ya. Kalau manusia naik turun ya, tapi tetap lebih mulia ya, lebih mulia manusia ya, karena kesempurnaan ada di manusia, cuma di perbedaan di ini aja ya. Oke buat teman-teman ya, sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruknya ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Kita ambil yang positif, kita buang yang negatif ya.
anggap aja sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100% ya. Kita kaji lagi, kita dalemin lagi ya teman-teman ya. Oke, segitu aja dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.